Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam pelajaran sosiologi bersama Pak Aris. Bagaimana kabar siswa-siswi Bapak? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kali ini, dalam video pembelajaran kalian selalu menggunakan catatan ya, agar kalian bisa mengulang kembali materi yang sudah Bapak berikan. Bagaimana materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Apakah bisa diikuti? Mudah-mudahan bisa. Ya, materi yang pernah kita pelajari atau yang pernah kalian cari informasinya itu diantaranya adalah tentang globalisasi, juga lokalisasi, dan juga ketimpangan sosial. Mudah-mudahan kalau kalian senang membaca, ya, itu kalian akan semakin mudah untuk dipelajari dan dipahami. Kita akan coba membahas sedikit demi sedikit materi yang sudah kalian pelajari. Bapak akan mencoba mengulasnya. Kita mulai dari pembahasan tentang perbedaan antara globalisasi dengan lokalisasi. Dari dua konsep tersebut ada kesamaan imbuhan, yaitu ada kata isasi. Globalisasi dan lokalisasi sama-sama memiliki kata isasi. Ada yang tahu arti isasi di sini? Ya, isasi di sini ini merupakan bentuk dari proses, ya. Proses yang dilakukan secara terus-menerus, menunjukkan sebuah aturan atau sebuah rencana yang dilakukan tanpa henti. Kita akan coba lihat apa pemahaman dari globalisasi. Kalau kita lihat, globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Artinya, di sini tidak ada batasan antar satu negara dengan negara yang lain, yang seolah-olah setiap negara itu menjadi satu. Mereka ya berinteraksi dalam satu kondisi yang mereka saling mengenal. Gambarannya seperti apa ya? Ya, contoh ringan yang bisa kita rasakan adalah adanya internet. Internet membuat seseorang atau setiap masyarakat dunia itu bisa mengenal masyarakat dunia lainnya dengan begitu mudah. Dalam waktu yang sama, kita bisa mengenal masyarakat dunia, apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Kemudian perdagangan antar negara juga, itu pun sama. Jadi itu adalah konsep dari globalisasi. Kemudian kita mengenal konsep lagi, yaitu tentang lokalisasi. Ada kata global, ya. Global di sini memuat dua kata yang berbeda. Ada glo dan kal, ya. Glo di sini menunjukkan sebuah kata global yang artinya adalah menyeluruh. Kemudian kal di sini menunjukkan adanya lokal, yaitu tempat di mana masyarakat tinggal. Artinya, kalau kita satukan, globalisasi adalah proses yang digunakan ketika perusahaan internasional mengadaptasi metode, produk, atau layanannya agar sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jadi sebetulnya globalisasi adalah sebuah strategi dagang internasional dalam mempromosikan produk atau dagangannya dengan cara menyesuaikan budaya kebiasaan masyarakat lokal, sehingga produk tersebut dapat laku dibeli oleh masyarakat lokal tersebut. Contohnya apa ya yang bisa kita coba kenali? Mungkin kalian pernah jalan-jalan atau makan di McDonald, makanan siap saji asal negara Amerika Serikat. Pada awalnya, McDonald itu makanan berupa hamburger, ya, atau juga burger keju, yaitu roti ya yang ditumpuk disisipkan dengan sayuran, daging, keju. Namun, apakah makanan tersebut cocok diterapkan di negara Indonesia yang kebiasaannya berbeda? Tentu tidak sama, ya, tidak cocok. Kalau di Amerika, mereka sudah terbiasa makan dengan roti. Bagaimana dengan di Indonesia? Orang Indonesia punya kebiasaan makan dengan nasi. Namun demikian,
konsep dari globalisasi ini coba diterapkan, yaitu apa? Dengan menyesuaikan kebiasaan masyarakat lokal, yaitu dengan mengganti menu roti dengan nasi, ya, dan juga menu sayur-sayuran, keju diganti dengan ayam goreng. Makanya kalau kalian makan di McDonald, pasti itu selalu ada makanan berupa nasi dan juga ayam goreng. Sedangkan roti itu jarang sekali orang kita yang menyukai. Itu adalah penerapan dari konsep globalisasi. Bagaimana bisa ya dibedakan antara globalisasi dengan globalisasi? Berikutnya kita masuk ke pemahaman lanjutan, yaitu tentang ketimpangan sosial. Kita akan mulai dari arti kata dulu. Apa itu arti kata ketimpangan? Ketimpangan diambil dari kata dasar timpang. Timpang artinya berbeda. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam hal kekayaan, ya, jumlah jabatan di lingkungan masyarakat tersebut. Perbedaan ini biasanya terjadi karena ada ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi yang dirasakan individu atau kelompok dalam menerima haknya. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena orang kaya banyak memiliki akses hubungan dengan orang-orang kaya. Sedangkan orang miskin sangat terbatas aksesnya. Sehingga di sini timbul ketimpangan. Ketimpangan sosial ini juga dapat terjadi karena ada ketidakharmonisan hubungan sosial di masyarakat. Ketidaksiapan mental masyarakat dalam menerima perubahan. Juga bisa berkaitan dengan adanya kebiasaan yang konsumtif yang dimiliki atau dirasakan oleh masyarakat. Ya, itu pengertian dari ketimpangan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuknya. Apa bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial memiliki bentuk yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ketiga, kriminalitas. Dan yang keempat adalah kenakalan remaja. Kita akan mencoba nih ya, satu persatu kita bahas. Yang pertama, di minggu ini kita akan belajar tentang bentuk yang pertama, yaitu adalah kemiskinan. Kita akan kenali dulu ya, sebelumnya mengenai tujuan kita nih belajar tentang kemiskinan. Harapannya adalah kalian ya dapat memahami apa itu konsep dari kemiskinan dan juga mengenal apa itu jenis-jenis dari kemiskinan. Ya, kita akan mulai nih ya. Kita akan kenali dulu tentang pengertian dari kemiskinan. Apa sih arti dari kemiskinan? Sebetulnya bicara tentang arti kemiskinan itu mengalami banyak perubahan ya. Sebelum era tahun 1990, orang yang dikatakan miskin itu adalah orang yang tidak atau kurang memiliki pendapatan. Artinya pendapatan yang dia peroleh setiap minggunya atau setiap bulannya itu masih jauh di bawah rata-rata. Kemudian di tahun 1990-an pengertian dari kemiskinan itu berubah. Orang yang dikatakan miskin bukan hanya sebatas kurangnya pendapatan, namun mereka dikategorikan miskin kalau mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan kesehatan, ya, pendidikan, perumahan. Itu masuk dalam kategori miskin ya di era tersebut. Nah, kemudian di abad 20 ini ya, itu mengalami penambahan kategori kemiskinan. Apa itu? Orang dikatakan miskin juga karena mereka tidak mampu menyampaikan aspirasinya. Itu masuk dalam kategori miskin. Ya. Nah, itu ya pengertian dari kemiskinan yang Bapak sampaikan. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis dari kemiskinan. Ada berapa? Masih ingat? Mungkin di SMP pernah kalian pelajari. Ya, di sini ada 4 jenis kemiskinan. Ya, menurut beberapa ahli ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Yang kedua adalah kemiskinan struktural. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif. Yang keempat adalah kemiskinan kultural. Kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan di mana seseorang yang memperoleh pendapatan, namun pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
Ya, contoh, kita lihat misalkan ada buruh pabrik yang pendapatannya sebulan hanya 300.000 misalkan. Pendapatannya itu hanya cukup untuk makan. Sedangkan untuk rumah, ya, kemudian pakaian, pendidikan, kesehatan, mereka belum bisa memenuhinya. Itu adalah contoh dari kemiskinan absolut. Nah, itu yang pertama ya, dari jenis kemiskinan absolut. Yang kedua adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini berkaitan dengan rencana pemerintah atau pembangunan yang belum merata. Ya, lebih lengkapnya lagi, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul karena minimnya lapangan pekerjaan di berbagai sektor, baik di sektor industri ataupun pembangunan yang dikelola oleh pemerintah. Sistem yang diterapkan pemerintah banyak yang tidak berpihak kepada rakyat, sehingga banyak masyarakat yang tereksploitasi dan kekurangan. Contoh, bisa kita ambil mereka yang lulus dari lulusan SMA atau yang sederajat, ya, mereka banyak yang menganggur. Tidak ada atau tidak banyak lapangan pekerjaan buat mereka. Alasannya karena banyak investor asing yang bekerja di Indonesia, ya, mereka hanya menerima pegawai atau pekerja yang berasal dari luar negeri saja. Sedangkan mereka yang berasal dari dalam negeri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja. Nah, itu adalah contoh dari kemiskinan struktural. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yaitu jenis kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini terjadi dari orang-orang yang secara kemampuan ekonomi cukup, atau mereka telah berada di atas garis kemiskinan, atau kalau kita kelompokkan dalam kategori kelas ekonomi, termasuk dalam kelas ekonomi menengah, ya, artinya dia sudah cukup mampu, namun ia masih merasa kurang dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam kelas menengah tersebut. Paham kira-kira nih? Ya, jadi ini berkaitan dengan kondisi orang yang sudah cukup tapi tetap merasa kurang kalau dibandingkan dengan orang-orang yang berada di kelasnya, yaitu di kelas menengah. Contoh misalkan ada seorang pegawai negeri sipil, dia memiliki gaji 5 juta per bulan, namun dia masih merasa kekurangan karena dia harus menyekolahkan ketiga anaknya di bangku kuliah. Ya, ini menunjukkan bahwa pengeluaran yang dia berikan pada anak-anaknya sangat besar, sehingga dalam kesehariannya PNS tersebut merasa dia masih kekurangan. Dia tidak memiliki mobil, rumah juga masih sederhana, namun status sosial dia, ya, di masyarakat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Itu adalah kemiskinan relatif. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural atau yang kita kenal dengan budaya, ya, atau berkaitan dengan mental. Nah, lengkapnya adalah kemiskinan ini berkaitan dengan mental atau sikap seseorang atau kelompok orang yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini berkaitan dengan mental, dengan perilaku yang sulit untuk mau berubah. Contoh, ada seorang suami yang suka bermalas-malasan, enggan untuk berusaha, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, ini berkaitan dengan kultur, kebiasaan, mental dari seseorang atau juga kelompok orang. Baik, para siswa-siswi Bapak, itu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita dan juga kesabaran untuk mau terus belajar dalam kondisi apapun. Untuk pemahaman, nanti Bapak akan berikan tugas. Tugasnya ada di Google Classroom, tidak sulit. Tugasnya adalah kalian mencoba untuk mencari contoh lain dari jenis-jenis kemiskinan yang baru saja Bapak sampaikan. Contoh yang berbeda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Tugas tersebut kalian silakan kerjakan di buku tugas, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Google Classroom kelas kalian. Baik ya, Bapak rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.